Maka itu kita harus tahu Yesus itu Yesus dan tidak bisa diganti oleh apapun juga. Karena ini klimaks dari seluruh rencana Tuhan. Maka itu dalam kesaksian-kesaksian kita harus hati-hati. Contoh yang lain, saudara, sekian tahun saya itu menunggu, ini saya pernah dengan kesaksian, anak itu. 7 tahun, 8 tahun kami menikah baru Tuhan beri. Setelah kami rajin doa pagi subuh selama 4 bulan. Pernah dengar kesaksian seperti itu? Nah, hati-hati. Kalau cuma karena doa paginya jam 4 atau subuh selama 4 bulan, mana Yesusnya? Kenapa itu terjadi dalam kekristenan? Kenapa? Karena konsep agama yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempermudah atau mempersingkat itu, lihat yang Yahweh katakan kepada Saul lewat Samuel. Masih ingat alasan Saul kenapa tidak membunuh semua binatang yang gemuk-gemuk itu? Oh, supaya aku bisa memberikan korban. Dan ingat firman yang dahsyat dari Yahweh Tuhan kita adalah ketaatan itu jauh lebih penting daripada korban. Nah, ketaatan dalam hukum bukan ketaatan karena melakukan sesuatu. Agama-agama di dunia ini dinyatakan taat karena mereka melakukan ritual. Nah, contoh tadi itu, kalau doa pagi 4 bulan, gara-gara itu bisa punya anak, itu ritual. Ketaatannya bukan di doa paginya. Ketaatannya bukan karena kita bawa minyak, atau pakai banner, atau kita memberi perpuluhan, bukan. Ketaatannya karena hukum dan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus tahu. Itu sebabnya Bapa di surga hampir tidak pernah memperhatikan perbuatan-perbuatan keagamaan kita. Kalau saya berkata malah tidak pernah. Artinya begini, bahwa Bapa kita menilai kita sebagai anak-anaknya bukan karena kita rajin berdoa, rajin kebaktian, karena kita rajin baca Alkitab. Baca Alkitab rajin, nggak melakukan juga percuma. Ingat, ada cukup banyak orang Kristen rajin baca Alkitab. Apalagi yang pernah janji. Waktu sakit mungkin, atau ngalamin apa, saya janji Tuhan, 1 hari 14 pasal. Saya janji. Nah, karena dia sudah janji itu saya takut. Dan hari itu bangunnya kesiangan. Karena harus sudah jam 14, coba jam 14 sudah selesai. Ngerti konsep itu? Nah, itu kan ritual. Nah, apakah setan takut karena 14 pasalnya itu? Kan bukan itu. Nah, jadi kita harus tahu konsep ini dalam kehidupan kita. Bedakan ritual yang diperbuat oleh agama-agama, termasuk Kristen ada banyak ritual, dengan ketaatan kita karena firman Tuhan untuk apa saja dalam hidup ini. Maka itu kita perlu perhatikan perbedaan ini. Yesus harus segala-galanya, tidak boleh diganti oleh apapun juga. Nah, Yesus itu siapa? Firman. Kembali ke situ lagi. Dalam segala, supaya dunia bisa melihat dia lewat kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan lihat. Yesus itu nyata di mana? Berapa? Enggak sampai 2 abad yang lalu lah. Ya. Iblis begitu jahat menyelewengkan kebenaran. Contohnya, film Dracula. Kita lihat, salib menggantikan posisi Tuhan Yesus. Atau, dipikir dengan adanya salib itu setan takut. Ini kan sudah satu penyesatan. Mau dipasangi berapa banyak salib di rumah kita, sampai WC pun ada salibnya, misalnya begitu. Tapi kalau kita tidak mau disalibkan daging kita, nggak ada gunanya. Setan nggak akan takut. Jadi ini kita harus tunjukkan kepada dunia itu. Gambar Yesus kita boleh pasang sebanyak-banyaknya di rumah. Tapi kalau Yesus tidak kita ikuti cara hidupnya, nggak ada gunanya juga gambar itu saja. Ngerti ya maksud ini ya?
Jadi dalam segala hal, ketaatan kita kepada hukum jauh lebih penting. Nah sekarang kita lihat, kalau gitu Yesus Tuhan kita itu nampaknya itu di mana? Dilihat itu di mana? Saudara, kita harus yakin ini betul-betul. Agama, semua agama di dunia itu untuk menampakkan Tuhan mereka itu ada di ritual. Ya, kita harus membedakan di ritual. Maka itu semua agama di dunia itu menekankan ritual. Ngerti ya kalau saya pakai kata ritual itu ya, pokoknya upacara keagamaan. Maka itu agama-agama di dunia, mereka itu merasa begitu puas dan sudah cukup kalau ritualnya sudah dilakukan. Nah ini terbawa ke dalam gereja. Maka itu sehingga banyak orang Kristen merasa kalau sudah kebaktian, sudah doa pagi, atau sudah doa puasa, atau sudah melakukan ini, sudah rasanya lega gitu. Apa? Plong. Nah, ini konsep yang salah. Karena Yesus Tuhan kita tidak dilihat di perbuatan ritual kita. Nah, kalau kekristenan ingin menyatakan Tuhan dengan ritual, maaf, akhirnya kita jadi saingan dengan agama-agama yang lain. Betul nggak? Jadi saingan. Istilah saling jor-joran. Contoh puasa misalnya. Ya, contoh doa pagi. Kita sering dengar, kita harus lebih dulu dari mereka. Loh, untuk apa? Pada daerah pengajaran seperti itu, kita harus lebih dulu. Iya. Nah, bukan begitu. Yesus nggak akan nampak di situ. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, benturan yang paling keras bukan dengan yang lain, tapi dengan sistem mereka sendiri, yaitu agama Yahudi. Itu sebabnya dalam konsep kehidupan kita, saudara, di mana Yesus itu akan nampak? Dalam perjanjian baru, satu-satunya tempat, dengarkan, satu-satunya tempat, ini perjanjian baru, yang Bapa kita pesan, tempat itu harus kau kuduskan. Semua agama di dunia, kudusnya tempat itu adalah di mana tempat ibadah mereka. Betul? Nah, tapi kalau Bapa kita tidak. Satu-satunya ayat yang mengatakan dia hadir di situ dan pesan tempat itu dikuduskan. Coba bacakan Ibrani 13 ayat yang keempat. Aneh sekali. Ayo, yang bawa Alkitab silakan baca. Kenapa? Dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Satu ayat saja yang mengatakan di mana dia hadir dan tempat itu dikuduskan. Karena di perjanjian lama setiap kali Bapa kita hadir di satu tempat, walaupun tempat itu tadinya kotor, tapi begitu dia hadir dia berkata tempat ini kudus. Lepaskan sepatu. Nah, saya menggunakan kebenaran itu untuk ayat ini. Sudah, silakan dibaca salah seorang. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan Hakimi Tuhan, perhatikan ini. Satu-satunya ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan kuduskan tempat itu. Jangan kamu kotori. Ini pesan Tuhan kita. Itu tempat tidur suami istri. Bukan di mimbar. Bukan dalam gedung gereja. Bukan di tempat doa, di tempat tidur, saudara. Satu-satunya ayat kita harus tahu. Berarti Yesus itu nampak di dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Bukan di kebaktian, saudara. Bahkan saya berkata tegas, justru gereja itu tempat orang munafik. Dalam hal apa munafik? Siapa tahu keluarga-keluarga dalam jemaat itu, atau kalau berkata kita lah, gitu aja. Kita ini siapa yang tahu? Di rumah itu ribut atau aman. Pokoknya ke gereja minggu senyum. Senyum, dibawa senyum lagi. Karena mau ketemu orang, senyum. Nah kita tidak tahu. Tiap hari di rumah ini ngapain ini dua orang ini?